Selamat datang di kawasan Kemuning di daerah Karanganyar, dekat perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di kawasan ini terkenal dengan area perkebunan tehnya. Seperti Anda melihat di belakang saya ini, cukup banyak gitu ya area terasering dengan pohon teh. Dan saat ini saya sedang berada di baca dulu. Iya. Kemuning Skyview gitu ya. Jadi nanti akan ada jembatan, mungkin ada towernya, belum tahu. Tapi nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Sebelum selanjutnya, artis tempo dulu bernama Cindy Crawford pernah berkata bahwa memiliki anak benar-benar mengubah prioritas Anda. Jadi sesuatu yang mungkin terlihat biasa gitu ya, tapi event tertentu tuh bisa mengubahnya, termasuk yang namanya prioritas. Saya masih ingat ketika saya belum menikah, saya juga belum punya pacar waktu itu. Kalau dipanggil untuk bicara di dalam pelatihan mahasiswa, dia bilang, oh ya oke, tidak ada masalah gitu. Setelah punya pacar, bukan minta izin, hanya memberitahu gitu ya, karena setiap kami masih punya hidup pribadi masing-masing. Tapi setelah saya menikah, beda ceritanya. Saya mau tanya gitu ya, ada acara apa dengan keluarga, ada rencana apa dengan dia, dengan pasangan saya gitu ya. Tapi ketika saya punya anak gitu ya, anak masih kecil, semua stop. Tidak ada urusan tertentu di luar kota lagi gitu ya. Jadi itu yang mengubah prioritas saya. Dan prioritas seperti apa gitu ya yang perlu diubah, dan itu menjadi bagian cukup menarik kalau kita bicara mengenai hal-hal di sekitar dunia pendidikan. Bicara mengenai prioritas, ada pertanyaan cukup menarik yang menurut saya mungkin gitu ya, jangan dipikirkan. Ini begini, ketika seseorang itu belajar di prodi pendidikan gitu ya, sebagai guru mapel begitu, maka mana yang lebih diprioritaskan? Mapel, menguasai mapel yang akan diajarkan, atau mengenai ilmu pendidikannya? Dan yang namanya kuliah pendidikan berarti mempelajari ilmu pendidikan. Menariknya adalah para penyandang SPD, sarjana pendidikan, sebenarnya tidak identik dengan guru, karena guru adalah salah satu pilihan profesi dari para pemegang SPD ini, bukan SDP ya gitu ya. Nah sekarang kalau kita bicara mengenai masalah menguasai mapel yang akan diajarkan atau menguasai ilmu pendidikannya, nah dalam pendidikan mana yang berprioritas, dan itu menjadi bagian yang cukup menarik ketika kita akan bahas. Anda menyaksikan di belakang itu, nah ini adalah jembatan view-nya gitu ya. Semoga bisa ke sana, nanti kita akan lihat tempat di sana. Kita lanjutkan. Di Indonesia, guru mapel itu kuliah di prodi pendidikan mapel tertentu. Jadi misalnya ingin menjadi guru matematika, maka mereka akan kuliah di prodi matematika. Ingin menjadi guru fisika, mereka kuliah di prodi pendidikan fisika. Ingin menjadi guru ekonomi, nanti kuliah di prodi pendidikan ekonomi, dan seterusnya. Ide besarnya adalah memperdalam pemahaman supaya bisa mengajar anak-anak SMP dan SMA. Jadi kalau kita membicarakan hal ini, maka materinya itu adalah model pengayaan materi terkait dengan hal-hal yang akan dipelajari untuk siswa SMP dan SMA nanti. Dan mereka juga belajar ilmu pendidikan seperti pedagogi, konseling begitu, kemudian psikologi perkembangan anak, mungkin metode mengajar, teknik berkomunikasi gitu ya, kurikulum seperti apa, mungkin ada sedikit manajemen sekolah gitu, ada banyak hal yang manajemen kelas juga diberikan, dan itu menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup mereka sehari-hari. Jadi selain mereka belajar materi-materi seputar mapel yang akan dipelajari, memperdalam pemahaman terkait dengan apa yang dipelajari, itu mereka juga belajar ilmu-ilmu pendidikan yang akan menolong mereka juga ketika mereka mengajar. Jadi pada waktu
Pada waktu mereka mengajar, mereka tidak sekedar memahami materinya gitu ya, tetapi juga punya bekal terkait dengan ilmu-ilmu pendidikan yang dapat mereka manfaatkan. Buat saya, materi mapel itu lebih penting gitu ya dibandingkan dengan urusan ilmu pendidikannya. Mungkin Anda berbeda dengan saya dan itu tidak masalah gitu ya, karena setiap orang bisa punya pendapat berbeda. Tapi yang tentu alasannya seperti apa? Bisa jadi saya akan mengubah prioritas ini jika ada sesuatu yang terjadi. Tadi seperti kata Cindy Crawford tadi. Dan tapi hingga hari ini saya masih tetap percaya bahwa materi mapel itu jauh lebih penting dibandingkan dengan ilmu pendidikannya. Saat mereka nantinya mengajar, penguasaan materi itu jauh lebih penting. Dan mereka harus siap gitu ya menghadapi berbagai pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh siswa. Mungkin hal-hal yang terkait dengan pertanyaan belum terpikirkan itu gitu ya. Itu bisa dijawab ketika seseorang itu menguasai materinya dengan lebih baik. Dan buat mereka yang memutuskan bukan menjadi guru tetapi menjadi konsultan pendidikan, konsultan pengelolaan sekolah dan sebagainya, berkait dengan kurikulum gitu ya, desain kurikulum, maka seseorang harus mengerti dengan baik gitu ya materi-materi yang dipelajari. Sehingga kalau kita bicara mengenai profesi setelah menyelesaikan kuliah di pendidikan dan masih berkutat di seputar dunia pendidikan juga, entah menjadi guru, entah menjadi pengelola sekolah, konsultan, perancang guru dan sebagainya, saya melihat penguasaan materi menjadi bagian yang cukup krusial gitu ya. Nah, sekali lagi kita bisa punya pendapat yang berbeda dan saya tidak masalah dengan hal itu. Jika materi mapel menjadi bagian yang prioritas gitu ya, pasti ada di antara Anda yang akan bertanya, terus gimana dengan pedagoginya? Bagaimana dengan ilmu pendidikannya? Gitu. Saya melihat bahwa pedagogi itu adalah sebuah pengetahuan yang dapat dipelajari dengan cepat. Pengetahuan yang dapat dipelajari dengan cepat. Nah, permasalahannya adalah praktek pedagogi itu perlu waktu yang cukup lama, bukan sekedar untuk bisa menginformasikan, tetapi menghadapi skenario-skenario dan situasi-situasi yang belum disampaikan ketika mereka belajar pendidikannya. Kemudian jam praktek mengajar yang seharusnya menjadi sarana implementasi pedagogi itu juga tidak banyak di sepanjang 4 tahun mereka kuliah. Dan ini menjadi seperti masa trial and error yang prosesnya tidak sama untuk setiap orang karena pengalaman yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan sebagainya. Kemudian kalau kita bicara mengenai hal ini, maka tidak heran jika guru-guru yang sudah senior, guru yang sudah lama mengajar, itu biasanya punya pengalaman yang tidak mudah dibagikan kepada guru-guru muda. Karena proses interaksi menangani siswa, menangani kelas yang bervariasi itu menjadi satu pengalaman yang tidak bisa dibagikan secara langsung. Dan ini pedagogi sebenarnya adalah proses belajar seumur hidup. Oleh karena itu ketika diprioritaskan pedagogi itu di dalam pembelajaran di pendidikan, saya tidak setuju gitu. Karena seolah-olah hanya berhenti di situ. Padahal prosesnya menjadi proses yang tidak pernah berhenti, berkelanjutan, bahkan sampai mereka itu nanti pensiun. Proses belajar di prodi pendidikan itu lebih ke arah teoritis untuk berkarir di bidang pendidikan. Jadi selanjutnya setiap orang itu perlu menempa dirinya untuk masuk ke profesi tertentu. Dan salah satu profesi yang dapat dipilih adalah menjadi guru. Mungkin sebagian besar memilih menjadi guru. Dan perjalanan menjadi guru ini bisa dibilang baru dimulai setelah seseorang itu menyelesaikan masa prakteknya yang cukup pendek gitu ya di prodi pendidikan tadi. Jadi ketika seseorang itu kuliah di prodi pendidikan, maka dia itu menguatkan dirinya untuk memahami materi yang akan diajarkan. Kemudian dari situ semoga
dia mengerti dengan materinya, kemudian bisa mengajar dengan baik. Nah, perjalanannya menjadi guru itu baru dimulai setelah dia lulus, dan dimulai masa praktek, masa trial and error, uji coba terkait menemukan gaya mengajar, terkait dengan bagaimana menangani siswa, bagaimana mempraktekkan hal-hal yang sudah dipelajari dalam materi-materi pedagogi, dan prosesnya bisa cukup lama. Saya mau mengatakan setiap orang bisa punya proses yang berbeda. Oleh karena itu menjadi bagian cukup penting buat setiap orang untuk benar-benar melihat dengan baik apa sih yang sudah bisa dikerjakan. Di Finlandia, buat orang-orang yang ingin menjadi guru bidang studi, maka mereka tidak kuliah di prodi pendidikan, tetapi mereka kuliah di prodinya masing-masing. Jadi mau jadi guru fisika, maka mereka belajar di prodi fisika. Mau menjadi guru matematika, mereka belajar di prodi matematika. Mau menjadi guru geografi, mereka kuliah di prodi tentang geografi dan geologi biasanya. Mau menjadi guru ekonomi, maka mereka kuliah di prodi ekonomi juga. Nah, kemudian mereka selama kuliah itu mereka mendalami, mereka menambah kredit sebesar 60 kredit terkait dengan pedagogi. Nah, ini dibagi menjadi dua gitu ya. 25 kredit itu dasar pedagoginya, research based teaching, observasi, mengajar dan sebagainya. Kemudian 35 kreditnya itu terkait dengan praktek mengajar dan pendalaman beberapa materi pedagoginya. Jadi setelah mereka lulus, mereka mendapatkan 2 ijazah, yaitu ijazah dari prodi tempat mereka kuliah, dari prodi ekonomi misalnya, atau dari prodi sosiologi misalnya, dan mereka juga mendapatkan ijazah terkait dengan pedagogi yang mereka pelajari. Di dalam prosesnya yang detailnya gitu ya, Anda bisa mengintip pabrik guru di Finlandia yang sudah tayang beberapa tahun yang lalu, yang semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Proses menjadi guru yang bertanggung jawab itu panjang. Jadi kalau guru muda itu diharapkan sudah punya pengalaman, itu proses yang tidak masuk akal. Kalau guru muda itu diremehkan karena mereka belum punya pengalaman, wajar karena mereka belum punya pengalaman. Tetap, maksudnya ini, kalau guru muda itu diremehkan gitu ya, itu karena belum punya pengalaman, itu sesuatu yang aneh gitu ya. Guru muda pasti tidak punya banyak pengalaman karena mereka baru lulus, mereka baru memulai karirnya menjadi seorang guru. Sehingga ada banyak yang mesti di-upgrade, ada banyak hal yang dia mesti pelajari, ada banyak hal yang mesti mereka kembangkan, dan jalannya tidak mudah gitu ya. Dianggap juga guru itu profesi yang remeh, jalannya makin terjal. Tidak banyak orang memahami profesi seorang guru. Banyak orang cenderung meremehkan, banyak orang cenderung menganggap rendah profesi seorang guru. Dan biasanya orang-orang yang meremehkan profesi guru biasanya adalah orang-orang yang tidak tahu seperti apa profesi ini. Ketika seseorang meremehkan, merendahkan profesi guru, maka sebenarnya dia sedang menunjukkan ketidaktahuannya tentang profesi yang satu ini. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran mapel atau pedagogi di prodi pendidikan dari Kemuning Skyview. Kita tutup materi hari ini dan kita jumpa lagi di materi yang berbeda. Sampai jumpa.